A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Hamamak Corner, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keterhindaran dari COVID-19 dan sedang melanda negeri kita tercinta atau sedang melanda di seluruh negara. Semoga kita selalu sehat walafiat sehingga kita tetap terjaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengkaji salah satu kitab yang dikarang salah satu ulama besar yang bernama Ahmad bin Hajar Al-Haytami Al-Maliki, yang beliau mengarang kitab ini. Tujuannya adalah menjawab segala bid'ahan terhadap agama, hal-hal yang baru dalam agama, artinya yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terus dari orang-orang yang ingin menyelewengkan agama Islam, dari yang ingin mengkaburkan ajaran Rasulullah SAW, menghilangkan ajaran asli Rasulullah SAW. Banyak kelompok-kelompok yang terbentuk di dalam tubuh Islam dan mereka ingin merusak Islam dari dalam, dari keluarnya zindik, mengaku nabi baru dan sebagainya, dan bid'ah di mana-mana terjadi dalam tubuh Islam, sehingga ajaran Rasulullah SAW ini yang disampaikan mulai tidak ori lagi, tidak orisinil lagi. Jadi inilah musuh Islam, artinya musuh di dalam selimut, dan kitab ini adalah jawaban untuk mereka. Saya ingin membahas salah satu tema yang menurut saya penting untuk kita bahas dan perlu kita ketahui dari kitab ini, yang As-Sawa'iq Al-Muhriqah namanya, kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Teman-teman bisa cari itu, bagi yang sudah bisa membaca bahasa Arab bisa menerjemahkan. Nah, saya membahas kali ini pembahasan tentang keutamaan Ahlul Bait, keutamaan tentang Ahlul Bait Rasulullah SAW. Siapakah yang dimaksud Ahlul Baitun Nabi SAW? Beliau menyebutkan ayat ketika berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait. Beliau menyebutkan salah satu ayat, walaupun bukan hanya satu ayat yang beliau sebutkan tentang keutamaan Ahlul Bait, tapi ini ayat pertama yang beliau sebutkan dalam kitabnya yang bernama As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Beliau menyebutkan ayat 33 surat Al-Ahzab, yang mana bunyinya innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menghilangkan noda dosa dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi inilah menurut beliau, inilah keutamaan Ahlul Bait. Ayat ini menjadi keutamaan Ahlul Bait. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin atau menjaga mereka dari segala noda, dari segala dosa, dari segala kemaksiatan. Beliau mengatakan aktsarul mufassirin, kebanyakan para mufassir, artinya mayoritas mufassir. Berarti sebagian mungkin yang menafsirkan tidak demikian. Artinya kebanyakan mufassir, mayoritas mufassirin mengatakan annaha nazalat fi Ali, bahwasanya ayat ini turun kepada Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Jadi ayat tadi, ayat 33 surat Al-Ahzab ini turun kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi ini yang Ahlul Baitun Nabi. Jadi tidak turun kepada selainnya. Sekali lagi,
Ini kebanyakan mufassirin, mayoritas mufassirin mengatakan bahwasannya ayat 33 dari surat Al-Ahzab ini turun kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dan tidak kepada selainnya mereka. Artinya yang mendapat predikat kemaksuman, keterjagaan dari dosa, kesucian dari dosa adalah 4 orang. Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan ini adalah Allah sendiri mengatakan. Dan ini pendapat kebanyakan para mufassir mengatakan demikian, bahwasanya ayat ini turun kepada 4 orang, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan turun pada selainnya, tapi sekali lagi saya tekankan, ini kebanyakan mufassirin mengatakan, kebanyakan mufassir, para penafsir Al-Quran mengatakan ya ayat ini turun kepada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Tidak lebih daripada itu. Kalau mempertanyakan Rasulullah maksum atau tidak, tentu Rasulullah terjaga. Rasulullah adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah. Jadi dan juga diperkuat oleh beliau dari segi hadis. Bagaimana untuk memperkuat ayat ini bahwasannya ayat ini turun kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi beliau mengutip salah satu riwayat, salah satu hadis yang dikeluarkan dari Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis ini dari Sa'id Al-Khudri. Annaha nazalat, bahwasannya ayat ini turun pada 5 orang. 5 orang, yakni siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, tentunya Nabi fi khamsati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Jadi menurut hadis atau menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, ayat tadi ayat 33 surat Al-Ahzab ini turun kepada 5 orang. Yakni yang pertama adalah Nabi, habis itu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini diperkuat oleh Ibnu Hajar. Dan juga Ibnu Hajar juga mengeluarkan hadisnya, mengeluarkan pendapat, meriwayatkan hadis juga bahwasanya ayat ini turun kepada 5 orang, yakni Rasulullah SAW, Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Dan itu dari hadis dari Ibn Hajar dan juga dari At-Tabrani. At-Tabrani juga demikian bahwasannya ayat tathir ini, ayat pensucian terhadap Ahlul Baitin Nabi, itu kepada 5 orang. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi sudah jelas orang yang mendapatkan predikat kemaksuman, predikat kesucian, predikat keterjagaan dari segala bentuk dosa itu hanya 5 orang. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Menurut dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mukhriqah yang dikarang oleh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami Al-Maliki. Sudah jelas. Jadi yang lain tidak mendapatkan predikat walaupun termasuk pada keluarga Rasul. Nanti ada dijelaskan di sini ketika ayat ini turun, lalu Ummu Salamah minta izin untuk masuk kepada lingkaran ayat ini. Tapi Rasulullah mengatakan innaki min khairin, sesungguhnya kamu termasuk orang yang baik. Tidak termasuk Ummu Salamah di dalam ayat tathir, dalam ayat pensucian ini. Tapi Ummu Salamah termasuk manusia yang baik, istri yang solehah, istri yang solehah terhadap Rasul, orang yang berbakti, perempuan yang berbakti, perempuan yang taat kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
minta maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun tubuh agar kita terhindar dari segala penyakit, terkhusus pada wabah COVID-19. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.